Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, warga Assalam sekarang lagi pada menikmati makan sahurnya ya. Nah, sambil menikmati makan sahur, kita akan ngobrol-ngobrol nih, tentunya ngobrol-ngobrol yang berfaedah seputar bulan Ramadan ya. Nah, untuk episode Ngopi Jang kali ini, saya ditemani oleh Pak Ustadz Hardiansyah Najmi SPD. Halo Pak Ustadz Hardi. Halo, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Ibu Anggi sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Semangat Puasanya? Masih awal-awal. Ya, masih awal semangat ya. Nah, mungkin warga Assalam sekarang di awal-awal puasa ini masih merasa ada di fase berat gitu ya untuk beradaptasi di bulan puasa ini. Nah, tapi ini sesuai dengan tema kita kali ini ya, 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, di mana di 10 hari pertama bulan Ramadan ini tuh banyak sekali keistimewaannya gitu ya, atau keutamaan-keutamaannya. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa dijelaskan apa saja sih keistimewaan yang ada di 10 hari pertama bulan Ramadan. Iya, sebelum saya sendiri menjelaskan tentang 10 hari pertama di bulan Ramadan, tadi dikatakan bahwasanya ketika kita baru masuk bulan puasa nih kerasa berat. Ya, kerasa berat gitu. Karena ini transisi perpindahan dari kita di bulan biasa nggak biasa puasa, pindah ke Ramadan, mau nggak mau harus puasa. Nah, kalau misalkan kita tidak mempersiapkan dengan baik, kerasa berat sekali. Makanya Ramadan ini adalah bulan persiapan, yang mana Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, yang mana doa ini mengandung bahwasanya Ramadan itu sebenarnya sudah dipersiapkan dari 2 bulan sebelumnya. Nah, Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Ya, dan pertemukanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu persiapannya udah 2 bulan, di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Nah, bagi umat muslim yang mempersiapkannya dengan baik, 2 bulan nih udah dipersiapkan mentalnya, batinnya, fisiknya. Jadi ketika pertama kali kita berpuasa di bulan Ramadan, nggak akan kaget, nggak akan berat, alhamdulillah bakal semangat. Makanya semangat Ramadan itu ketika di kita alhamdulillah ditunjukkan dengan penuhnya tempat-tempat makan untuk berbuka pertama. Ya, kadang berkumpul dengan keluarga, kadang dengan sanak saudara, dengan teman, banyak sekali. Terus ditandai juga dengan banyaknya orang yang berdagang, ya, jualan di mana-mana, jual takjil, ada pembagian takjil di masjid mulai ramai. Itu biasanya di awal-awal bulan Ramadan. Sholat tarawih pun penuh sampai belakang. Hari pertama masjid tuh penuh. Tapi kesininya nanti akhir. Malah bisa jadi di hari terakhir hanya imamnya aja. Ya, itu jadi 10 hari bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dari Al-Baihaqi dijelaskan awwaluhu rahmah. Jadi 10 hari pertama di bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah. Awalnya itu terdapat rahmat. Wa awsatuhu, dan pertengahannya itu maghfirah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan akhirnya itqun minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun ya, ada hadis lagi yang menguatkan. Kalau tadi kan dibagi ya jadi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga dibebaskan dari api neraka. Tapi di hadis yang lain itu sudah dijelaskan selengkap-lengkapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qad ja'akum Ramadan, bahwasanya telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yuftahu fihi abwabul jannah, yang mana ketika bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan para setan juga dibelenggu, diikat.
Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu kan. Nah, jadi beberapa ulama ada yang memakai dibagi menjadi 3. Ya, tapi ada juga yang ulama mengumumkan semuanya. Jadi tidak dibagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ada juga yang mengumumkan semua. Ya, begitu. Kalau tadi kan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah. Tapi dari pembagian ini kita bisa mempersiapkan dengan baik, ya. Bisa kita persiapkan dengan baik. Oh, sekarang harinya rahmat nih. Nah, kalau misalkan kita ingin dapat rahmatnya Allah, harus banyak-banyak apain? Nah, harus banyak deketin Allah supaya kita kebagian rahmatnya Allah. Deketin tuh Allah. Gimana caranya? Misalkan kita perbanyak membaca Al-Quran, membanyak sholat sunnah, perbanyak berbagi dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan di 10 hari kedua kan adalah maghfirah, ampunan nih, ngapain aja kita? Ya minta ampun kepada Allah. Nah, yang ketiga itkun minan nar, ya banyak-banyak juga berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kurang lebih begitu. Tapi saya lebih senang kalau misalkan kita membagi Ramadan itu secara umum semuanya. 10 tidak dibagi, tapi saya lebih senang, saya pribadi ya, saya lebih senang Ramadan itu dibuat menjadi utuh. Ya, karena hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuh di hadis yang tadi itu hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadan tadi tidak dibagi itu, tapi full Ramadan, full Ramadan. Terus hadis yang tadi juga qad ja'akum. Nah, qad ja'akum syahrun mubarak sampai akhir tadi, itu pun tidak dibagi. Hanya saja ada penekanan di mana? Di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir tuh karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan fihi lailatun khairum min alfi syahrin, terdapat malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Nah, semoga lah di Ramadan ini kita kebagian Lailatul Qadar. Tapi mumpung masih 10 hari awal nih, harus kita semangat. Ya, harus. Kalau misalkan 10 hari awalnya saja sudah loyo, sudah berat, gimana ke depannya gitu. Ya, bisa jadi kayak yang biasa kita tonton di TV tuh, lagi naik motor, katanya bilang, aduh tangan saya kemasukan, akhirnya belok ke warteg. Alhamdulillah, jangan sampai. Kalau beloknya ketika sudah berbuka puasa mah nggak masalah, ini masih siang-siang bolong gitu, wah bahaya, jangan sampai. Jadi 10 hari ini harus benar-benar semangat lah, harus benar-benar semangat. Kalau misalkan kita punya target capaian di bulan Ramadan, nah di 10 hari ini harus benar-benar maksimal. Nah, gitu. Nah, warga Salam tadi udah jelas ya penjelasan dari Pak Ustadz Hardi gitu, bahwa ternyata di 10 hari pertama Ramadan itu banyak rahmat gitu ya, sehingga kita jangan sampai melewatkannya, jangan sampai menyia-nyiakannya, kita harus memaksimalkannya gitu ya. Nah, mungkin Pak Ustadz, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Ramadan khususnya gitu? Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari bulan Ramadan? Yang pertama ya, kalau misalkan kita memperhatikan runtutan ayat di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Nah, yang menarik di sini ada ayat 186. 186 itu ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat ini berada di ayat 186 yang menerangkan tentang ayat berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi, kata Allah, ketika hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, terangkanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, ya, aku menjawab doa apabila hamba-hambaku berdoa meminta kepadaku. Nah, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat doa ini ya, ayat yang menerangkan tentang berdoa ini diletakkan oleh Allah di ayat 186 di tengah-tengah ayat puasa.
Nah, berarti ini menurut Imam Ibnu Katsir menandakan bahwasanya orang yang sedang berpuasa, diwajibkan ya, diharuskan banyak-banyak berdoa, ya. karena diantaranya doa yang diijabah, yang mudah diijabah tuh yang pertama ketika sudah melakukan amal baik, yang kedua doa orang terzolimi. Nah, jangan sampai terzolimi lah. Ya, makanya yang keempat, yang berikutnya adalah orang yang sedang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa tuh harus banyak-banyak doa. Kalau misalkan kita nih punya hajat, punya keinginan, ya Allah saya ingin tahun ini beli rumah misalkan ya, supaya nanti bisa menyenangkan istri, menyenangkan anak, mudah untuk beribadah ya, misalkan gitu ya, doa sama Allah banyak-banyak, mumpung lagi bulan Ramadan, lagi keadaan berpuasa. Nah gitu, ya Allah saya belum dapat jodoh nih misalkan ya, saya ingin dong segera dapat jodoh gitu, yang soleh, yang baik ya. Atau misalkan ya Allah saya tuh lulus dari As-Salam, ingin banget ya Allah masuk ke Unpad misalkan ya gitu ya, jurusannya jurusan biologi ya Allah gitu, misalkan gitu. Banyak-banyak berdoa mumpung sekarang masih kita dalam suasana bulan Ramadan. Ya, karena begitu. Yang pertama tadi ya. Lalu yang kedua ada sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Seorang sahabat bertanya, ayu sodakotin afdol ya Rasulullah, sodakoh yang bagaimana sih yang paling baik? Nah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, sodakotun fi Ramadan, yaitu sodakoh ketika bulan Ramadan. Ya, makanya nggak heran ketika bulan puasa tuh bener yang namanya bulan penuh berkah tuh bener. Jadi yang kekurangan harta, alhamdulillah makannya berkecukupan ya, yang hartanya berkecukupan banyak mengulurkan tangannya bagi takjil di sini, bagi takjil di sana ya, zakat mulai ditarik ya, banyak orang pokoknya berkah lah. Nah, nggak ada satupun muslim ketika buka puasa kesulitan. Datang aja ke masjid pasti dia kebagian makanan, nggak mungkin nggak. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa nih, datang kita ke masjid, belum tentu ada makanan, walaupun hanya kurma, walaupun hanya teh hangat, itu tuh bener-bener kerasa berkahnya Ramadan. Jadi itu yang pertama, kita harus banyak-banyak doa. Yang kedua, banyak-banyak bersedekah. Ya, bersedekah ya, walaupun misalkan kita nggak bisa nih sedekah dengan harta, udah dah saya emang nggak punya harta buat sedekah, ya udah datang saja ke masjid, yuk ada yang bisa saya bantu. Nah termasuk itu adalah sedekah. Tapi jangan senyum doang gitu kan, ada yang bilang senyum itu sedekah ya, ada kotak amal kita senyum-senyum ini ya, itu bukan sedekah gitu, bukan gitu juga gitu. Maksudnya itu ramah gitu, maksudnya ramah, bertutur kata baik gitu, maksudnya gitu, bukan semua disenyumin sama kita itu sedekah, bukan ya. Itu yang pertama, banyak-banyak doa ya. Terus yang kedua banyak bersedekah. Lalu yang ketiga ya, di ayat 100 di Al-Baqarah nih, masih di ayat 185-nya ya, diterangkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Nah, makanya amalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah gitu ya, walaupun kebanyakan dari kita baca Qurannya cuma di bulan Ramadan doang ya, di bulan-bulan lainnya jarang-jarang ya. Setidaknya ketika bulan Ramadan tuh bener-bener pol aja gitu, bikin target, saya Ramadan ini pingin khotam 1 kali, pingin khotam 2 kali, atau pingin khotam 3 kali. Nah kita bikin target, jadi bikin targetnya misalkan yang ingin khotam 1 kali misalkan dalam 1 Ramadan ya, dalam 1 Ramadan pingin khotam 1 kali. Jadi caranya bagaimana? Caranya ba'da subuh 2 halaman, ba'da zuhur 2 halaman, ba'da asar 2 halaman, ba'da maghrib 2 halaman, ba'da isya 2 halaman. Istiqomah tuh insya Allah nanti sampai hari ke akhir bulan Ramadan bakal tamat 1 juz. Kalau misalkan ingin ditingkatkan 2 juz, 3 juz, tinggal ditambahin aja lagi gitu. Jadi 3 amalan yang dianjurkan ketika 10 hari pertama. Perbanyak
berdoa. Lalu yang kedua, perbanyak sedekah. Yang ketiga, perbanyak untuk membaca Al-Quran. Itu. Wah, Masya Allah sekali ya. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Ustadz, ternyata banyak gitu ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Jadi ada 3, ada perbanyak doa, perbanyak sedekah, dan membaca Al-Quran. Tentu selain kita mendapatkan pahala, pasti ada berkahnya juga gitu ya, dan membuat bulan Ramadan ini semakin bermanfaat kayak gitu ya, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain kayak gitu. Nah, mungkin tadi berbicara tentang doa ya, pentingnya doa di 10 hari pertama bulan Ramadan, mungkin Pak Ustadz bagaimana? Penting banget. 10 hari pertama itu penting, sangat penting. Makanya kalau misalkan begini, karena diantaranya keutamaan orang berpuasa itu adalah berdoa, makanya sempatkan untuk berdoa di segala aktivitas apapun, ya, terutama ketika kita sudah melakukan hal-hal baik. Contohnya misalkan pagi ini saya sudah melaksanakan sholat duha, misalkan ya, kita semua sudah melaksanakan sholat duha. Selain kita berdoa khusus doa sholat duha, Allahumma inna duhauka sampai akhir, kita doa khusus tentang keinginan kita, tentang apapun yang seorang hamba minta kepada Allah. Lalu misalkan di tengah perjalanan, ketika dalam perjalanan tuh, ya misalkan Ibu Anggi dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Nah, misalkan ya, ketika keadaannya sedang di perjalanan, yang kedua dalam keadaan berpuasa. Nah, itu tuh benar-benar diijabah doanya. Makanya banyak-banyak berdoa. Tidak hanya di 10 hari pertama, kalau bisa mah berkelanjutan, karena sejatinya bulan puasa itu adalah syahrut tarbiyah, yaitu bulan yang untuk kita melatih diri. Ya, kapan coba di bulan-bulan lain kita biasa bangun jam 3? Iya, benar. Nggak ada. Susah, ada susah gitu. Nah, kapan coba di bulan-bulan yang biasa kita terbiasa menyempatkan diri buat baca Al-Quran? Nah, ya, kapan di bulan-bulan biasa kita memperbanyak doa? Jarang kan? Nah, kadang juga kita habis sholat, assalamualaikum, semangat aja gitu. Nah, ini makanya mumpung ini tuh bulan Ramadan tuh bulan-bulan sangat luar biasa, makanya sempetin doa gitu. Makanya bahkan dulu kalau kita biasa ngaji gitu ya, sama guru-guru kita tuh mau buka puasa diajarin doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau menggunakan doa lain, zahabadh dhama'u wa btalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nah, apapun doa buka itu tuh sesimpel itu pun dipakai doanya gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita berbuka dengan dalam keadaan kita diampuni oleh Allah, keberkahan puasa juga mengalir kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada semuanya umat muslim sedunia, kan gitu. Makanya doa itu sangat-sangat penting. Penting. Makanya apalagi di 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari kedua, 10 hari ketiga nanti udah terlatih nih. Nah, supaya mereka lebih kuat hingga akhirnya di bulan-bulan yang lain juga sudah terbiasa. Gitu. Tetap melanjutkan gitu. Karena apa salahnya sih berdoa? Kadang kali ya kita menjadi hamba Allah tuh menjadi hamba yang sombong, seakan-akan kita nggak perlu sama Allah, padahal kita perlu banget sama Allah ya. Kayak tadi kasusnya, habis sholat assalamualaikum berangkat ya, nggak minta dulu kepada Allah, atau berdoa tuh kalau lagi sedih gitu ya. Berdoa misalkan lagi galau, habis kena musibah, habis kena bencana, baru kita berdoa baru meminta. Iya, kadang kita tuh jadi hamba yang sombong kadang tuh. Iya gitu. Nah, mumpung sekarang lagi bulan Ramadan, berkuat diri, berkuat doa, perkuat keimanan. Makanya kan di ayat Al-Baqarah tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, berpuasa itu hanya bagi orang yang beriman. Langsung di hadis yang lain ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan ya, berarti puasa itu hanya bagi orang yang beriman. Nah, karena puasa itu panggilan hati ya. Lagi puasa nih, misalkan kita lagi ada di ruangan, di dapur, nggak ada orang,
berani nggak makan? Enggak Kan? Wah, karena apa? Kita punya iman, ngerasa diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau misalkan kita biasa-biasa aja, makan aja gitu, nah berarti imannya hilang. Nah, tergantung dari iman dan niat juga gitu iya ya, gitu. Makanya imanan wahtisaban, penuh keimanan, penuh keikhlasan. Makanya benar-benar puasa itu adalah panggilan iman. Makanya puasa itu dimasukkan ke dalam rukun Islam. Iya, dimasukkan ke dalam rukun Islam gitu. Makanya dimasukkan. Jadi supaya rukun Islam ini memperkuat keimanan. Jadi makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, tuh kuncinya iman gitu. Jadi makanya sudah kita punya iman, kita menjalankan puasa dengan baik. Nah, kita banyak berdoa. Apapun doanya boleh. Ya, asalkan jangan ngedoain orang lain jelek. Misalkan kita habis dizolimin, mumpung nih lagi puasa, saya lagi puasa, habis ini saya doain tuh, biar nyungsep ya, jangan. Nah, doakan yang baik. Apapun yang diminta, apa saja boleh, asalkan doa yang baik. Iya, begitu. Nah, itu ya tadi penjelasan dari Pak Ustadz Hardi tentang pentingnya doa di 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, apalagi warga asal mungkin yang kelas 12 punya keinginan ya setelah menjalankan ujian sekolah gitu ya, punya keinginan untuk masuk universitas impian. Nah, ini momen yang tepat ya Pak Ustadz, banyak-banyak doa, banyak berdoa. Angkat tangan sama Allah, ya Allah, pengen ke ITB, ya Allah, pengen ke UPI ya. Semoga semuanya dilancarkan ya, khususnya buat kelas 12 lancar, nanti mau yang cita-citakannya, yang mau ke universitas lancar sampai universitas. Saya emang gak mau jadi universitas, saya emang gak mau kuliah misalkan ya, saya pengen yang usaha misalkan ya, langsung jadi bos boleh ya, amin. Apapun cita-citanya, pokoknya banyak-banyak berdoa. Berdoa. Nah, kayak gitu ya, warga salam. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz, hikmah berpuasa gitu. Tadi udah disinggung dikit sih sebenarnya. Kan puasa itu mengajarkan kita mengenai banyak hal. Sebetulnya puasa itu hubungannya nggak hanya antara hamba dengan Allah saja gitu. Tapi seimbang, puasa di bulan Ramadan khususnya ya, mengajarkan kita antara hablum minan nas dan hablum minallah. Hubungan kita antara manusia dan hubungan kita kepada Allah ya. Mungkin Bu Anggi paham nih, kan Bu Anggi guru sosiologi nih ya, hablum minan nas itu apa saja. Contohnya nih, di bulan puasa tuh kan banyak orang sedekah, banyak orang zakat ya, bagi-bagi takjil. Nah, terus banyak berbuat kebaikan. Itu kira-kira melatih kita buat berhubungan baik kepada sesama manusia nggak? Iya dong. Mungkin kalau secara sosiologinya itu meningkatkan rasa simpati dan empati kita terhadap orang lain. Iya, makanya puasa tuh selain menguatkan iman kita kepada Allah, membuat baik hubungan kita juga dengan sesama manusia. Nah gitu, ini sebulan dilatih. Harusnya mah ketika Idul Fitri kita di wisuda, ya ibaratnya di wisuda, harusnya kita sudah menjadi seorang muslim yang bersih, muslim yang terlatih untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Nah gitu, jadi 11 bulan ke depan sampai nanti bertemu lagi ke bulan Ramadan selanjutnya. Gitu. Jadi umat Islam tuh punya keistimewaan luar biasa. Ibarat karantina 1 bulan. Nah gitu. Tapi bagi yang lulus kan kadang tuh ada yang puasa di tengah-tengah belok gitu ya. Nah, atau di tengah-tengah imannya menurun, akhirnya kebiasaan di 10 hari pertama ditinggalkan gitu. Nah, jangan sampai begitu. Kita semaksimal mungkin, sekuat mungkin menjaga keimanan kita supaya terus semangat, terus istiqomah dalam beribadah. Ini gitu. Itu hikmah yang paling besar adalah hablum minallah dan hablum minannas. Itu puasa mengajarkan itu. Ya, mengajarkan. Ya, di puasa juga kan habis nanti di akhir nih, kebanyakan orang minta maaf datang ke kita kan. Iya kan? Nah, itu kan jadi saling melepaskan, ya kan? Udah kita banyak beribadah, banyak berbagi, terus akhirnya mau nggak mau bertemu nih sama, maaf ya, dulu saya pernah maling
atau enggak, misalkan contohnya seperti itu. Maaf ya, saya pernah nyinggung kamu dulu, bini. Akhirnya kan saling terlepas kan, saling memaafkan. Itu hikmah terbesar dari apa yang diajarkan di bulan Ramadan. Hablum minallah dan hablum minannas, memperkuat dua aspek besar itu. Masya Allah sekali ya warga Salam, tadi sudah jelas sekali pemaparan dari Pak Ustadz Hardi. Ternyata di 10 hari pertama Ramadan ini tuh banyak keistimewaan, banyak hikmahnya, dan tadi cara kita memaksimalkannya itu dengan menjalankan amalan-amalannya ya, tadi berdoa, bersedekah, dan juga tadi membaca Al-Quran gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan, tapi tidak hanya di 10 hari pertama saja gitu ya. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan ini bisa berkelanjutan gitu ya sampai nanti akhir bulan Ramadan, dan bahkan ketika bulan Ramadan telah selesai kita dikembalikan ke menjadi suci kembali gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah mungkin Pak Ustadz ada tambahan lagi? Ya mungkin itu aja cukup ya. Ya, semoga ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk warga Salam. Kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi di podcast Ngopi Jang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.